Halo teman-teman, perkenalkan kami dari grup A yang beranggotakan Novita Veronica dengan NIM 101, Wani Haningtyas dengan NIM 103, Yovan Andika Diswara dengan NIM 108, Oktaviani Eklesia Mangun Madol dengan NIM 123, Febriana Fantari Hambu dengan NIM 124, Guido Batista dengan NIM 128, dan Stefan Putra Pratama dengan NIM 129. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai chapter 1 yang berjudul Information Systems in Global Business Today. Efisiensi pemanenan kayu dengan sistem informasi. Sebuah perusahaan produsen kayu terbesar di Finlandia, yaitu Ponsse, memiliki cara dan metodenya tersendiri dalam industrinya. Metode yang digunakan oleh perusahaan ini yaitu yang pertama, the cut-to-length method, yang kedua, the three-length method. Tiap metode akan mendapatkan hasil yang berbeda. Pada metode yang pertama akan mendapatkan kayu yang bulat, sedangkan pada metode yang kedua akan mendapatkan batang kayu secara utuh. Nah, kegunaannya pun juga berbeda seperti kayu gergajian atau kayu pulp, karena akan menghasilkan kegunaan yang tidak sama satu sama lain. Biasanya, metode yang digunakan seluruh dunia sekitar 45% akan menggunakan metode yang pertama. Begitupun dengan perusahaan Ponsse ini. Sebagai perusahaan produsen kayu, perusahaan Ponsse harus memikirkan strategi dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan Ponsse ini memiliki seperangkat informasi canggih yang terintegrasi, tujuannya untuk membantu dan mendukung seluruh rantai pengadaan kayu. Kenapa? Karena dengan bantuan sistem informasi, maka rencana penebangan tersebut akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Langkah yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memperkirakan permintaan jenis dan ukuran kayu agar membuat rencana yang maksimal. Dalam perkirakan jenis dan ukuran kayu ini biasanya dilakukan di kantor lapangan organisasi pembelian kayu. Setelah semua informasi dikumpulkan dan rencana sudah dibentuk, maka akan dikirimkan kepada pekerja yang bertugas. Mereka akan mendapatkan peta dan instruksi kerja yang sudah ditetapkan. Peran informasi dalam bisnis hari ini. Informasi juga sudah jauh berkembang dalam segala jenis, aspek, dan industri di seluruh dunia. Dari perangkat keras, sistem informasi, perangkat lunak, hingga peralatan telekomunikasi, karena informasi membantu memberikan keuntungan yang sangat besar dalam sebuah perusahaan. Bagaimana sistem informasi mengubah bisnis? 2012 menjadi awal dari smartphone, email, internet, dan konferensi online lainnya menjadi alat bisnis yang sangat penting. Karena pada tahun 2012, 122 juta orang di Amerika Serikat menggunakan internet. Dengan kata lain, melihat pengguna internet yang meningkat, maka hal itu dimanfaatkan sebagai peluang dalam berbisnis. Sosial media, e-commerce, dan iklan-iklan yang ada di internet terus meluas hingga saat ini, dan jelas akan memberikan dampak kesuksesan dalam sebuah bisnis. 3 perubahan yang saling terkait dalam bidang teknologi. Yang pertama, platform digital seluler yang sedang berkembang. 2, penggunaan bisnis big data yang sedang berkembang. 3, pertumbuhan komputasi awan, di mana semakin banyak bisnis perangkat lunak berjalan melalui internet. Baik, saya akan melanjutkan topik bahasan kita mengenai Information System in Global Business Today, di mana saya akan menjelaskan 3 topik. Yang pertama adalah Globalization Challenge and Opportunities, a Flat World. Yang kedua, Running the Business from the Palm of Your Hand. Yang ketiga, The Emerging Digital Firm. Sebenarnya bumi itu bulat atau datar? Jelas yang seperti kita ketahui bahwa bumi itu bulat. Sebenarnya bumi itu datar. Yang dimaksudnya adalah pada tahun 2005, jurnalis Thomas Friedman seperti yang digambar ini menulis sebuah buku berpengaruh yang menyatakan dunia sekarang datar. Yang dimaksud bahwa internet dan komunikasi global telah sangat mengurangi keuntungan ekonomi dan budaya bagi negara maju. Friedman juga berpendapat bahwa Amerika dan beberapa negara di Eropa sedang berjuang untuk kelangsungan hidup ekonominya, karena memang pada saat itu
Amerika dan beberapa negara di Eropa itu sedang struggling mengenai globalisasi karena memang banyak dari imigran dari luar negeri itu pindah ke Amerika dan beberapa negara di Eropa. Pertumbuhan ekonomi Amerika dan negara industri maju lainnya bergantung pada kegiatan ekspor dan impor. Misalnya, 85% dari pendapatan Intel pada tahun 2011 berasal dari penjualan mikroprosesor di luar negeri. 80% mainan yang dijual di Amerika Serikat itu diproduksi di Cina. Sementara sekitar 90% dari PC yang diproduksi di Cina itu menggunakan Intel atau Advanced Micro Design. Itu buat AMD itu buatan Amerika. Dan globalisasi itu terus berampak sampai akhirnya pada di Indonesia. Dan kegiatan ekspor impor ini menjadi salah satu kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini saya menampilkan dua gambar. Di sebelah kiri itu ada komputer, di sebelah kanan ada smartphone. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah dahulu kita menjalankan suatu perusahaan atau suatu bisnis pasti menggunakan komputer ini, atau pasti harus punya nih komputer sebesar ini. Tetapi di era zaman digital sekarang, di mana teknologi sudah berkembang pesat, sekarang kita tidak terlalu butuh untuk komputer seperti ini. Kita sekarang hanya membutuhkan smartphone atau laptop untuk menjalankan perusahaan atau bisnis nih. Lalu perusahaan pasti memerlukan jaringan internet. Nah, dulu pada tahun 1991 era itu zamannya menggunakan 2G, di mana cuman SMS dan internet di sana sangat lambat. Lalu pada tahun 1998 muncullah 3G, di mana ada SMS dan internet, di mana internetnya sudah lumayan kencang. Lalu sekarang zamannya 4G pada 2008, di mana ada bisa SMS, bisa internetan, bisa video dan lain sebagainya. Itu sudah kencang internetnya. Dan 5G ini sekarang kita baru-baru mengalami 5G, itu dimana kita bisa video call secara SD, 3D dan ultra video. SMS ya pasti, internet dan melakukan segala sesuatu yang digital itu kita bisa. Dan internet pada saat ini yang 5G ini sangat kencang dibandingkan dengan 4G yang sebelumnya. Nah, ketika menjalankan suatu perusahaan, pasti koordinasi itu sangat penting. Apalagi kita sebagai manajer atau direktur. Nah, dulu pasti ketika kita meeting, pasti kita harus ke kantor, harus berkumpul seperti ini. Tetapi di era sekarang, apalagi di era COVID-19 ini, kita tidak memungkinkan untuk ke kantor. Maka dengan kemajuan teknologi sangat membantu kita dengan adanya platform seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan sebagainya. Lalu pasti perusahaan akan bertukar surat atau penawaran ke perusahaan lain atau ke konsumen dan sebagainya, atau ke pemasok juga. Nah, dulu pasti menggunakan surat yang diantar oleh Pak Pos, tetapi itu sangat tidak efektif, di mana surat tersebut biasanya sampai paling cepat itu 1 hari atau 2 hari. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi yang pesat, itu sekarang kita bisa menggunakan platform seperti Google dan Yahoo untuk bertukar surat. Jadi sebenarnya hubungan antara globalisasi dan sistem informasi manajemen apa sih? Dengan kemajuan teknologi tersebut membuat perusahaan dapat mengurangi banyak biaya sehingga harga barang dapat menjadi lebih terjangkau lagi. Nah, dengan
kemajuan teknologi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya ketika kita ingin berkomunikasi atau sebagai macamnya, dulu dilakukan secara manual, tetapi sekarang dilakukan secara modern. Nah, ini akan mengurangi cost, yang dimana nantinya harga barang itu bisa diturunkan lagi. Nah, berkembangnya perusahaan digital. Perusahaan digital adalah suatu organisasi yang menjalankan setiap kegiatan bisnisnya seperti berhubungan dengan konsumen, pemasok, dan karyawannya, tetapi dikelola secara digital. Sekarang banyak perusahaan seperti Cisco System, 3M, dan IBM hampir menjadi perusahaan digital, menggunakan internet untuk menggerakkan setiap aspek bisnis mereka. Nah, di sini juga bisnis digital itu sangat membantu, apalagi di zaman sekarang. UMKM kan di Indonesia itu sekarang lagi berkembang. Dulu orang rela harus ke pasar atau ke supermarket untuk berbelanja, tetapi sekarang tidak perlu. Kita hanya menggunakan smartphone kita membuka Shopee atau Tokopedia atau Amazon untuk berbelanja. Kemunculan perusahaan digital. Perusahaan digital atau digital firm merupakan salah satu di mana hampir semua hubungan bisnis signifikan organisasi dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan diaktifkan dan dimediasi secara digital. Inti proses bisnis dicapai melalui jaringan digital yang menyangkup seluruh organisasi atau menghubungkan beberapa organisasi. Proses bisnis mengacu pada serangkaian tugas dan perilaku yang terkait secara logis bahwa organisasi berkembang dari waktu ke waktu untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik dan cara unik di mana kegiatan ini diatur dan dikoordinasikan. Contohnya meliputi 1. Mengembangkan produk baru, 2. Menghasilkan dan memenuhi pesanan, 3. Menciptakan rencana pemasaran, dan 4. Mempekerjakan karyawan. Nah, kemudian perusahaan digital atau digital firm dapat merasakan dan merespon lingkungan mereka jauh lebih cepat daripada perusahaan tradisional, memberi lebih banyak fleksibilitas untuk bertahan hidup di masa yang penuh gejolak. Kemudian, poin selanjutnya B. Strategi bisnis objektif berdasarkan sistem informasi. Di Amerika Serikat, lebih dari 21 juta manajer dan 154 juta pekerja dalam tenaga kerja mengandalkan sistem informasi untuk melakukan bisnis. Sistem informasi sangat penting untuk melakukan bisnis sehari-hari seperti di Amerika Serikat dan sebagian besar negara maju lainnya, serta pencapaian tujuan bisnis strategis. Seluruh sektor ekonomi hampir tak terbayangkan tanpa substansial investasi dalam sistem informasi. Tanpa sistem informasi, perusahaan e-commerce seperti Amazon, eBay, Google, dan e-trade tak akan eksis. Terdapat 6 tujuan strategi bisnis. 1. Keunggulan operasional. 2. Produk baru, layanan, dan model bisnis. 3. Keintiman pelanggan dan pemasok. 4. Pengambilan keputusan yang tepat yang juga ditingkatkan. 5. Keunggulan kompetitif. Dan 6. Kelangsungan hidup. Berikut ini adalah interdependensi antara organisasi dan sistem informasi. Perusahaan bisnis dalam bisnis strategic objectives bisnis proses memerlukan software atau perangkat lunak dalam sistem informasi yang memuat hardware atau perangkat keras, data manajemen, dan telekomunikasi.
Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif on information systems. Yang pertama, apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai satu set yang saling terkait, komponen yang mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Selain mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol, sistem informasi dapat juga membantu manajer dan pekerja untuk menganalisis masalah, memvisualisasikan subjek yang kompleks, dan membuat produk baru. Nah, dalam sistem informasi ini ada 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama adalah input. Input merupakan aktivitas menangkap atau mengumpulkan data dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternalnya. Untuk yang kedua adalah proses atau pemrosesan, yang merupakan aktivitas mengubah masukan data dari input tadi menjadi bentuk yang lebih berarti. Aktivitas yang ketiga adalah output, yaitu mentransfer informasi yang diproses kepada orang-orang yang akan menggunakannya atau ke aktivitas yang akan digunakan. Kita dapat melihat kaitan antara data dan informasi dalam sistem informasi, di mana seperti yang telah kita ketahui bahwa data adalah kumpulan dari produk-produk atau barang. Dan dari data ini kita dapat memperoleh informasi tentang suatu produk. Misalnya di contoh ini kita ambil produk Bright Dish Soap, di mana kita dapat mengetahui jumlah unit produk ini yang terjual, kemudian pendapatan penjualannya, nomor itemnya, sales regionnya, dan store-nya. Mari kita bahas untuk selanjutnya mengenai function of an information system atau fungsi dari sistem informasi. Seperti yang telah saya bahas tadi bahwa ada 3 komponen utama atau aktivitas penting dalam sistem informasi, yaitu berupa input, proses, dan output. Nah, di dalam proses ini dibagi lagi menjadi 4 komponen yang lebih kompleks, yaitu berupa processing, classify, arrange, dan calculate. Setelah adanya proses output ini, maka akan dihasilkan feedback yang nantinya juga akan mempengaruhi input proses aktivitas input ini lagi. Dan proses ini akan berjalan secara terus-menerus dalam sebuah lingkungan sistem informasi, yang dimana komponennya ada suppliers, organizations, customers, competitors, stockholders, dan regulatory agencies. Sistem informasi ini lebih dari sekedar komputer biasa. Dalam menggunakan sistem informasi secara efektif membutuhkan pemahaman tentang organisasi, manajemen, dan teknologi informasi yang membentuk sistem. Sistem informasi menciptakan nilai bagi perusahaan sebagai solusi organisasi dan manajemen untuk tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Nah, sistem informasi ini tentunya sangat penting dalam suatu perusahaan yang menyangkut organisasi, teknologi, dan manajemen yang digunakan untuk perusahaan dan manajemen untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan luar. Next, kita akan berbicara mengenai level in a firm atau level dari manajemen perusahaan. Yang pertama ada senior management, yaitu bertugas untuk membuat keputusan strategis jangka panjang tentang produk dan jasa serta memastikan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua di tengah-tengah ini ada middle management, yaitu berfungsi untuk melaksanakan program dan rencana manajemen senior dan manajemen operasional, bertanggung jawab untuk memantau kegiatan bisnis sehari-hari. Dan yang terakhir di bagian bawah ini adalah operational management, yaitu bertanggung jawab untuk memantau kegiatan bisnis sehari-hari suatu perusahaan. Lanjut, kita berbicara mengenai major business function atau fungsi bisnis utama, di mana ada 4 fungsi bisnis. Yang pertama sales and marketing,
yaitu yang bertujuan untuk menjual barang dan jasa perusahaan. Yang kedua ada manufacturing and production, yaitu memproduksi barang dan jasa. Di yang ketiga ada finance and accounting, yaitu mempunyai tujuan untuk memanage keuangan atau finansial sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada human resource atau sumber daya manusia, yaitu yang mempunyai tujuan atau fungsi untuk manage sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai manajemen. Tugas manajemen adalah memahami banyak situasi yang dihadapi oleh organisasi, membuat keputusan dan merumuskan rencana aksi untuk memecahkan masalah organisasi. Manajer merasakan tantangan bisnis di lingkungan. Mereka menetapkan strategi organisasi untuk menjawab tantangan tersebut, dan mereka mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan mencapai kesuksesan. Nah, di mana manajer ini harus melakukan yang lebih dari sekedar mengelola apa yang sudah ada. Mereka harus juga menciptakan produk dan layanan baru dan bahkan menciptakan kembali organisasi dari waktu demi waktu. Bagian penting dari tanggung jawab manajemen adalah kerja kreatif didorong oleh pengetahuan dan informasi baru. Teknologi informasi dapat berperan sebagai peran yang kuat dalam membantu manajer merancang dan memberikan produk dan layanan baru dan mengerahkan dan mendesain ulang organisasi mereka. Berikut teknologi informasi. Teknologi informasi ini merupakan salah satu dari banyak alat yang digunakan untuk mengatasi perubahan. Adapun fasilitas-fasilitas dari teknologi informasi ini, yang pertama komputer hardware, yang kedua komputer software, yang ketiga data manajemen teknologi, yang keempat networking and telecommunication teknologi, kelima ada internet, yang keenam world wide web, dan yang terakhir itu ada information technology infrastruktur. Untuk penjelasannya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, topik berikut ada UPS bersaing secara global dengan teknologi informasi. UPS banyak berinvestasi dalam teknologi sistem informasi ini untuk membuat bisnisnya lebih efisien dan berorientasi pelanggan. UPS ini menggunakan teknologi informasi termasuk bahar sistem pemindahan kode, jaringan nirkabel, komputer mainframe, handheld komputer, internet, dan banyak perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk melacak paket, menghitung biaya, menjaga akun pelanggan, dan mengelola logistik. Produk utama dari UPS ini adalah layanan pengiriman paket. Nah, yang samping ini ada studi kasus dari UPS. Nah, perspektif sebuah bisnis terhadap sistem informasi. Perspektif sebuah bisnis terhadap sistem informasi ini merupakan, menurut mereka itu dapat membantu manajer dan pekerja menganalisis masalah, memvisualisasikan subjek yang kompleks, dan menciptakan produk baru, sehingga manajer dan perusahaan bisnis ini berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena manajer menganggap bahwa sistem informasi ini memberikan nilai ekonomi nyata untuk bisnis mereka. Yang terakhir ini ada gambar dari bisnis value chain. Bisa dilihat ya teman-teman prosesnya. Selanjutnya, aset komplementer, organisasi model dan model bisnis yang tepat. Kesadaran akan dimensi organisasi dan manajerial dari sistem informasi dapat membantu kita memahami mengapa beberapa perusahaan mencapai hasil yang baik dari sistem informasi mereka daripada yang lain. Pada gambar 1.8 adalah merupakan studi pengembalian dari investasi teknologi informasi yang menunjukkan bahwa ada variasi yang cukup besar dalam pengembalian yang diterima oleh perusahaan. Aset pelengkap merupakan aset yang diperlukan
untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Contohnya, untuk mewujudkan nilai dari mobil, memerlukan investasi pelengkap yang substansial di jalan raya. Contohnya jalan raya, pompa bensin, fasilitas perbaikan, dan struktur peraturan hukum untuk menetapkan standar dan mengendalikan pengemudi. Perusahaan yang mendukung investasi teknologi, mereka dapat berinvestasi dalam aset pelengkap seperti model bisnis baru, proses bisnis baru, perilaku manajemen, budaya organisasi, atau pelatihan. Menerima pengembalian yang unggul, sedangkan perusahaan yang gagal melakukan investasi pelengkap ini menerima lebih sedikit atau bahkan tidak ada pengembalian investasi teknologi informasi mereka. Investasi dalam organisasi dan manajemen ini juga dikenal sebagai modal organisasi dan manajemen. Baik, lalu kita lihat tabel 1.3. Di sini dicantumkan investasi pelengkap utama yang perlu dilakukan perusahaan untuk mewujudkan nilai dari investasi teknologi informasi mereka. Berikut isi tabelnya. 1. Aset organisasi, yaitu isinya adalah budaya organisasi yang menghargai efisiensi dan efektivitas model bisnis yang sesuai. Lalu, proses bisnis yang efisien, otoritas yang terdesentralisasi atau utama, hak pengembalian keputusan yang terdistribusi, tim pengembangan yang kuat. Lalu yang kedua ada aset sosial. Di sini isinya yaitu infrastruktur internet dan telekomunikasi, program pendidikan yang diperkaya oleh teknologi informasi dengan standar literasi komputer angkatan kerja, baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Lalu hukum dan peraturan menciptakan lingkungan pasar yang adil dan stabil, perusahaan teknologi dan jasa di pasar yang berdekatan untuk membantu implementasi. Yang ketiga, aset manajerial. Isinya dukungan manajemen senior yang kuat untuk investasi teknologi dan perubahan insentif untuk inovasi manajemen. Lalu, kerja tim dan lingkungan kerja kolaboratif. Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan keputusan manajemen, budaya manajemen yang menghargai fleksibilitas dan pengambilan keputusan berbasis pengetahuan. Pada pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan teknis dan pendekatan perilaku. Pendekatan teknis merupakan sistem informasi menekankan model berbasis matematis untuk mempelajari sistem informasi serta teknologi fisik dan kemampuan formal sistem ini. Lalu yang kedua, pendekatan perilaku. Bagian penting dari bidang sistem informasi berkaitan dengan masalah perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang sistem informasi. Isu-isu seperti integrasi bisnis strategis, desain, implementasi, pemanfaatan, dan manajemen tidak dapat dieksplorasi secara berguna dengan model yang digunakan dalam pendekatan teknis. Pendekatan pada teks ini sistem sosial. Sepanjang buku ini terdapat kisah yang kaya dengan 4 aktor utama, yaitu pemasok perangkat keras dan perangkat lunak, perusahaan bisnis yang melakukan investasi dan berusaha mendapatkan nilai dari teknologi, manajer dan karyawan yang berusaha mencapai nilai bisnis, dan konteks hukum, sosial, serta budaya kontemporer. Bersama-sama, para aktor ini menghasilkan apa yang kita sebut sistem informasi manajemen. Plots of this text, Socio-Technical Systems. Jadi sepanjang buku ini akan ditemukan cerita yang kaya dengan 4 aktor utama, yaitu pemasok perangkat keras dan perangkat lunak para teknolog. Perusahaan bisnis melakukan investasi dan berusaha untuk mendapatkan nilai dari teknologi. Manajer dan karyawan berusaha mencapai nilai bisnis dan tujuan lainnya. Dan kontemporer, konteks hukum, sosial dan budaya
atau lingkungan perusahaan. Bersama-sama ini, aktor menghasilkan apa yang kita sebut sebagai sistem informasi manajemen. Manajemen informasi systems. Adapun studi tentang sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi manajemen fokusnya pada pengguna sistem informasi yang berbasis komputer pada perusahaan bisnis dan lembaga pemerintah. SIM menggabungkan karya ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi dengan orientasi praktis menuju pengembangan solusi sistem untuk masalah dunia nyata dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi. Berdasarkan pengalaman sebagai akademisi dan praktisi membuat percaya bahwa tidak ada pendekatan tunggal secara efektif menangkap realitas sistem informasi. Pandangan yang kami adopsi dalam buku ini paling baik dicirikan sebagai pandangan sosioteknis sistem. Dalam pandangan ini, kinerja organisasi yang optimal adalah dicapai dengan bersama-sama mengoptimalkan sistem sosial dan teknik yang digunakan dalam produksi. Mengadopsi perspektif sistem sosioteknik membantu menghindari pendekatan teknologi murni untuk sistem informasi. Dalam buku ini, kami menekankan perlunya mengoptimalkan kinerja perusahaan sebagai utuh, baik komponen teknis maupun perilaku perlu mendapat perhatian. Ini berarti bahwa teknologi harus diubah dan dirancang sedemikian rupa untuk sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu. Karena terkadang teknologi mungkin harus dioptimalkan untuk mencapai kesesuaian ini. Misalnya, ponsel pengguna menyesuaikan teknologi ini dengan kebutuhan pribadi mereka, dan sebagai hasilnya, pabrikan dengan cepat berusaha menyesuaikan teknologi agar sesuai dengan harapan pengguna. Organisasi dan individu juga harus diubah melalui pelatihan, pembelajaran, dan perubahan organisasi yang direncanakan untuk memungkinkan teknologi untuk beroperasi dan makmur. Pada gambar 1.10 ini mengilustrasikan proses penyesuaian timbal balik ini dalam sosioteknik. Jadi dalam perspektif sosioteknik, kinerja sistem dioptimalkan ketika kedua teknologi dan organisasi saling menyesuaikan satu sama lain sampai diperoleh kecocokan yang memuaskan. Adapun kasus yaitu tentang studi kasus Masware. Masware adalah sebuah perusahaan layanan jasa pertama di Mesir. Ini murni didedikasikan untuk menghemat waktu dan usaha kliennya, bertindak sebagai asisten pribadi 24 jam satu hari. Asisten pribadi adalah pengendara dengan sepeda motor yang menjalankan tugas untuk klien individu atau perusahaan pada waktu tertentu. Masware menerapkan sistem online dalam mengakses permintaan jasa. Masware mampu mengembangkan sistem Inok 8 menjadi server Masware, API Masware, dan PDA klien Masware. Masware juga menggunakan call center agar dapat memantau kinerja pegawainya dalam hal pelayanan. Inovasi yang dilakukan oleh Masware disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, membuat Masware menjadi perusahaan yang sulit untuk disaingi. Berikut ini merupakan sumber referensi dari presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.